Pada episode sebelumnya, Si Hao mengangguk dan berkata, "Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan membiarkan akar dewa seperti Anda menghilang begitu saja, hanya menggunakan beberapa daun anggur Anda untuk mengobati luka dao saya yang hebat." Eksistensi menginginkan kehidupan abadi. Anggur langit ilahi memberitahunya. Kata-kata ini jatuh seperti guntur. Ini, apa yang terjadi? Gelombang surga yang meluap melonjak dalam hati Si Hao. Dia melihat pecahan ukiran itu, dan kemudian dia melihat ke anggur langit ilahi, merasa sulit untuk tenang. Tanaman anggur ilahi langit adalah sebatang obat dewa yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, jadi secara alami ia telah melihat banyak hal aneh. Itu telah menyaksikan orang-orang paling terkemuka berjalan di jalan menuju kematian. Ada seseorang yang bisa hidup selamanya di dunia ini tanpa mengalami kematian? Suara Si Hao bergetar. Berdasarkan apa yang dia ketahui, terlepas dari apakah itu kaisar perang atau 6 surgawi agung, tidak satu pun dari mereka yang mampu menempuh jalan itu. Bahkan penguasa iblis yang tak tertandingi di Pulau Vian pun gagal. Kamu bisa melihatnya sendiri dengan cermat. Pohon anggur langit ilahi hampa bersinar. Cara berkomunikasinya dengan Si Hao sangatlah istimewa, bukan melalui kata-kata atau kehendak ilahi, tetapi hanya melalui sejenis cahaya. Setelah berlalunya waktu tanpa akhir, ia telah melihat terlalu banyak hal. Sebagai obat ilahi, mereka yang memilikinya secara alami adalah pahlawan yang tak tertandingi. Mereka meninggalkan beberapa jejak yang tidak mau pudar. Adegan-adegannya terfragmentasi, tidak terhubung sama sekali. Seseorang muncul, tatapannya, dan gayanya membuat seseorang merasakan kekaguman dari hati. Sulit untuk dijelaskan. Ini adalah orang berpakaian hitam yang menatap tinggi ke langit. Di sekitar individu ini, petir menyambar dalam puluhan ribu sambaran, seolah-olah sungai besar meluap. Namun, dia tidak merasa takut. Dia membuka mulutnya, dan dengan satu tarikan napas, lautan petir memasuki mulutnya. Kesengsaraan surgawi. Si Hao yakin bahwa ini bukanlah metode rahasia dao petir biasa, tetapi kesengsaraan petir yang sebenarnya. Itu adalah penghakiman ilahi yang diturunkan dari surga. Guntur dan kilat yang lebih ganas pun turun, membentuk perairan yang sangat luas. Seluruh bumi secara tak terduga tertutupi, langit sendiri runtuh. Hal ini membuat Si Hao terguncang. Seberapa besar bencana surgawi ini? Itu seperti kehancuran dunia. Rambut laki-laki berpakaian hitam itu beterbangan. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, matanya dalam, membawa kedalaman waktu yang menyenangkan, serta aura luhur yang menghadap ke dunia, seolah-olah dia adalah penguasa segalanya. Ini jelas merupakan angka yang tak tertandingi. Saat dihadapkan pada bencana besar yang menutupi langit dan bumi, dia menunjuk ke arah langit. Akibatnya, kekosongan mulai runtuh, dan petir yang tak ada habisnya benar-benar lenyap, terhapus dengan bersih. Metode seperti ini, kekuatan seperti ini, sungguh tak terbayangkan. Meskipun ini adalah pecahan jejak, kekuatan dan aura penindas semacam itu tampaknya telah menyebar dari masa lalu. Itu terukir dalam di hati Si Hao, membuatnya terguncang. Orang ini terlalu kuat. Bahkan kesengsaraan surgawi dihentikan dengan satu jari. Kemudian, energi kacau melonjak. Petir yang turun dari langit berubah. Diiringi cahaya yang kacau, runtuh seolah-olah sungai besar mengalir ke bawah. Laki-laki berpakaian hitam itu memiliki sikap anggun dan memancarkan kepercayaan diri. Matanya dalam dan tak terduga, menantang langit dan bergegas ke atas, langsung menuju bintang-bintang di luar angkasa, mendorong kembali semua kesengsaraan petir. Apakah dia melewati kesengsaraan untuk menjadi makhluk abadi? Si Hao bertanya. Dia berdiri di puncak dao ilahi. Setelah melewati kesengsaraan surgawi, dia tidak perlu lagi khawatir tentang kematian. Kata pohon anggur ilahi langit hampa. Si Hao memperhatikan dengan cermat mempelajari bagian-bagian jejak itu, merasa semakin terguncang. Di dalam langit berbintang yang dalam dan terpencil, pancaran petir kacau tak berujung memancar keluar, menenggelamkan tempat itu. Individu berpakaian hitam ini dengan cepat membesar, matahari, bulan, dan bintang berputar di belakangnya. Dia menjadi sangat besar, menghadapi bencana surgawi ini secara langsung. Petir melepaskan sinar abadi terbang terakhir, yang mengguncang dunia. Seberapa sering orang melihat hal ini sejak zaman kuno?
Orang berpakaian hitam itu akhirnya terluka, dibacok hingga berlumuran darah, tulang patah dan urat patah, badannya hangus hitam. Namun, dia masih hidup. Dia menyaksikan pancaran petir menghilang, akhirnya melewati ujian terakhir ini. Namun, tepat pada saat ini, langit di dunia luar terbelah, melepaskan helai demi helai kabut abu-abu yang mengelilingi tempat itu. Kemudian, individu berpakaian hitam itu meraung ke arah langit. Kemudian, seolah-olah ada sesuatu yang muncul, melakukan pertarungan sengit melawannya. Samar-samar orang bisa melihat cakar berwarna hitam turun. Kemudian, dengan pancaran darah, tempat itu meletus. Ketika semuanya menjadi damai, tersisa satu sudut pakaian hitam yang berlumuran darah. Kesengsaraan petir tidak menghancurkannya, kabut abu-abu juga tidak merusaknya, sehingga membuktikan keberadaan ahli yang tak tertandingi. Selain itu, masih ada kuali compang-camping yang kini sudah retak. Itu membawa sedikit sisa-sisa dan berlumuran darah merah. Ia bergegas menuju alam yang lebih tinggi, membawa kembali berita kematian ke klan Daun. Dia gagal. Si Hao menghela nafas pelan. Ini jelas merupakan pahlawan yang tak tertandingi. Wilayah berbintang menjadi redup, karena bintang-bintang besar itu layu satu demi satu, menyebabkan kehancuran. Itu menjadi tempat kematian. Ini merupakan kesimpulan yang mengerikan, akhir yang menyedihkan. Siapa dia? Si Hao bertanya. Ye Qianyu. Anggur langit ilahi menghela nafas panjang. Nama ini sepertinya agak familiar, sepertinya saya pernah mendengarnya sebelumnya. Si Hao berpikir sendiri, dan kemudian dia khawatir. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, seseorang dari klan Kaisar Ye di era kuno. Benar, pakar keluarga Ye yang paling kuat, keberadaan mereka yang paling kuat, Ye Qianyu. Kata pohon anggur ilahi langit. Sebelumnya ia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri, karena tepatnya berada di dalam kuali itu. Sebagai obat ilahi, ia masih belum bisa menyelamatkan nyawa individu yang luar biasa itu, karena ia bahkan tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukannya. Bukankah kamu lahir di Immortal Ancient? Si Hao terkejut. Saya dibawa ke tempat ini oleh seseorang. Kata pohon anggur ilahi langit dengan tenang. Fragmen jejak ini, Si Hao mengerutkan kening. Anggur ilahi langit memiliki beberapa jejak lain di dalam tubuhnya. Ada serangkaian jejak yang sangat mengejutkan. Terlihat seorang laki-laki berpakaian putih dengan alis tajam hingga ke pelipisnya. Setiap tindakan yang dia tunjukkan melepaskan aura mendominasi yang menggerakkan langit dan bumi, menghadap 10.000 era. Itu masih merupakan sebuah tragedi. Pahlawan yang mendominasi suatu zaman ini juga memasuki kedalaman alam semesta, dikelilingi aliran bintang, menghadap ke 9 langit dan bumi ke-10. Dia membuka mulutnya dan meraung. Aliran bintang bergerak, dan bintang-bintang besar meledak. Dia dibacok sampai penuh luka berdarah, tapi dia bertahan sampai akhir, berhasil. Ketika pancaran petir surut, roh primordialnya melompat keluar, ingin menggunakan sisa pancaran petir sebagai pembaptisan. Namun, pada saat itulah sebuah bayangan melayang, mengelilingi wilayah itu. Samar-samar seseorang bisa mendengar pahlawan yang tak tertandingi mengaum dengan enggan. Ketika semuanya sudah tenang, orang itu sudah tidak ada lagi. Hanya saja, roh primordial itu berubah dari cemerlang menjadi hitam seperti tinta. Itu kemudian memasuki kepalanya, dan dengan kesulitan yang tak tertandingi, dia mengambil satu langkah. Setelah satu langkah, pagoda yang ia kembangkan dengan hidupnya terbelah. Pecahan-pecahan itu dengan cepat mengalir menuju 3.000 provinsi. Di langit, pupil orang ini sama hitamnya dengan roh primordialnya, membuat alam yang lebih tinggi terlihat tercengang untuk terakhir kalinya. Kemudian generasi selanjutnya tidak pernah melihatnya lagi. Siapa orang ini? Mo Wudao dari klan Kaisar era kuno. Kata pohon anggur ilahi langit. Si Hao sangat terguncang. Benar saja, itu adalah sosok hebat lainnya. Dia pernah mendengar tentang orang ini, membaca tentang keberadaannya dari buku tulang yang diberikan Qi Daolin kepadanya. Dia dikenal sebagai salah satu eksistensi paling kuat di era kuno. Apa yang sedang terjadi? Tipe orang seperti ini mencapai puncak Dao ilahi dan akan mencapai keabadian, jadi mengapa perubahan mendadak ini terjadi? Ketika dia mengingat kembali kejadian tadi, Si Hao merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak menyenangkan, sejenis perasaan yang sangat mengerikan. Apakah itu kecelakaan?
Saya tidak menyaksikannya secara pribadi kali ini, kata pohon anggur ilahi langit. Ketika ia mendapatkan kembali kebebasannya, ia menemukan pecahan pagoda Dewa Mohudao di dalam beberapa gunung dan sungai. Setelah mengakar di sana, ia menyita beberapa adegan yang terfragmentasi. Si Hao selalu memikirkan masalah ini. Ada orang-orang dari Immortal Ancient yang menjadi abadi, hidup selamanya bersama dunia, tidak sekarat, tidak punah. Namun, tidak ada seorang pun di era ini yang mampu melakukannya. Sebelumnya ia telah memperoleh banyak jawaban, namun tidak ada satupun yang lengkap. Ada berbagai macam ucapan dari rekaman buku tulang. Ada yang mengatakan bahwa era ini memiliki sedikit masalah. Tanpa kesengsaraan surgawi, seseorang tidak dapat menjadi sempurna, tidak dapat mengambil langkah terakhir. Ada pula yang mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, segala sesuatunya berubah, bahwa zaman ini tidak lagi memiliki kondisi seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa hal ini telah dibuktikan oleh orang-orang yang paling menakjubkan bahwa sekali seseorang mengambil langkah itu, akan ada sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan akan terjadi. Sekarang, perkataan terakhirnya bahkan lebih mengerikan lagi, karena anggur ilahi langit memiliki beberapa fragmen jejak di dalamnya yang mengarah ke arah ini. Memang ada beberapa perubahan aneh. Segera setelah itu, dia memikirkan tentang penguasa iblis Pulau Vien, yang juga berakhir seperti ini. Di era ini, bukan karena tidak ada yang bisa mencapai keabadian, tapi karena ada kejadian aneh yang tidak terduga. Apa sebenarnya itu? Si Hao mengerutkan kening. Hatinya bergetar. Dunia ini sungguh aneh, dengan terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Hal itu membuatnya tidak tenang. Dia kemudian memikirkan Dewa Willow, mengingat kata-kata yang diucapkannya sebelumnya. Sekali seseorang mengambil langkah itu, hal itu tidak dapat dibayangkan. Hal yang paling menakutkan akan terjadi. Apakah Dewa Willow juga mengalaminya sebelumnya? Si Hao terguncang. Dia pernah mendengar percakapan antara Dewa Willow dan pagoda kecil sebelumnya, tapi saat itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang setelah dia memikirkan kembali hal itu, dia merasa sulit untuk tenang. Pagoda kecil secara samar-samar mengatakan sebelumnya bahwa Dewa Willow mungkin satu-satunya keberadaan yang bertahan setelah mengalami itu. Jika kamu menepati janjimu, maka aku akan memberitahumu informasi yang lebih berguna, kata pohon anggur ilahi langit dengan cemas. Benar-benar agak tidak nyaman, takut si Hao akan memakannya sepenuhnya. Saya adalah orang yang menepati janji saya. Anda tidak perlu takut, kata si Hao. Jalan yang Anda ambil saat ini kemungkinan besar akan menimbulkan bahaya, mungkin menghasilkan perubahan aneh. Anggur ilahi langit tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini, langsung membuat si Hao tercengang. Bicaralah lebih detail. Di masa lalu, anggur ilahi langit awalnya mendapatkan kembali kebebasannya, namun kemudian, ia memasuki wilayah tak berpenghuni. Sebagai obat ilahi, teknik pelarian bumi sangat menakjubkan. Sayangnya, itu tidak beruntung. Pada saat itu, Immortal Ancient baru saja dibuka, kuncup bunga Dao abadi bermekaran. Ada ahli tertinggi di mana-mana. Dia ditangkap oleh seseorang dan dibawa ke Immortal Ancient. Saya pernah memiliki beberapa pemilik di masa lalu, mengikuti 5 Raja Mahkota, menemani Master Formasi hebat. Ketika si Hao mendengar ini, dia terkejut. Apa yang saya katakan adalah bahwa ada orang-orang seperti Anda di masa lalu yang ingin menjadi dewa melalui metode yang tidak biasa. Mereka semua menentang surga, tetapi pada akhirnya, perubahan aneh terjadi. Anggur ilahi langit telah mengikuti 5 Raja Mahkota, sebuah bakat surgawi yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Dia ingin menggunakan sumber 5 elemen untuk menjadi dewa, dan karena itu, dia mencari ke seluruh dunia, muncul 5 kali. Dia mengumpulkan apapun yang berhubungan dengan 5 elemen, menumpuknya seperti gunung. Segala jenis bumi yang kacau, air purba, setiap benda sangat menantang surga. Hal yang paling mengejutkan adalah dia masih mendapatkan materi asal tertentu sebelum dunia dibuka. Jika seseorang bergabung dengan ini, menggunakannya untuk menyalakan diri, itu pasti akan sangat mengejutkan. Ketika si Hao mendengar ini, dia sangat terkejut. Menggunakan sumber 5 elemen sebagai pembaptisan untuk melakukan transformasi, hal ini tentu saja mengejutkan. 5 elemen, ini mencakup semuanya. Jelas sekali bahwa 5 Raja Mahkota ini tangguh, sosok yang berada di atas ribuan generasi sebelumnya.
Saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika dia hanya menggabungkan dua elemen. Awalnya hanya sebuah ujian, tapi pada akhirnya, dia harus menunggu sampai era terakhir ini sebelum kelima elemen semuanya terhubung. Sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika dia baru saja menguji sesuatu, menyebabkan hal seperti ini terjadi. Kecelakaan macam apa? Shihao bertanya. Perubahan aneh terjadi, kata pohon anggur ilahi langit. Ia secara pribadi telah menyaksikan hal ini. Pertama kali, 5 Raja Mahkota menghadapi perubahan aneh yang relatif lebih kecil. Dia berhenti kemudian, merasa sangat terkejut. Kemudian, dia terus menguji segala sesuatunya, melanjutkan jalur itu, dan tetap berhasil. Namun, setelah ini terjadi beberapa kali, matanya mulai kehilangan kilaunya, menjadi abu-abu mematikan. Kemudian, orang ini pergi dan menghilang. Pohon anggur ilahi langit tidak membicarakannya secara mendetail, karena ia terlalu takut pada saat itu. Ia lolos ke formasi yang jauh, seolah-olah telah mengalami bencana kuno Yekianyu lagi. Rasanya sangat menakutkan. Maksudmu, mencapai keilahian melalui jalan yang tidak biasa akan membawa bencana, dan beberapa hal buruk mungkin terjadi? Shihao mengerutkan kening. Eksistensi luar biasa yang ingin melampaui para ahli kuno, hal-hal seperti ini mungkin terjadi pada mereka. Kata pohon anggur ilahi langit. Inilah kesimpulan yang didapat setelah melihat perubahan yang terjadi pada 5 Raja Mahkota 2 atau 3 kali. Ketika Shihao mendengar ini, gelombang besar muncul di dalam hatinya. Di masa lalu, individu yang luar biasa, karena menempuh jalan yang tidak biasa, akhirnya menjadi lumpuh atau mati. Mungkinkah ini terkait dengan perubahan aneh ini? Dia mengerutkan kening, berpikir sendiri. Tempat ini disebut Immortal Ancient, dan alasan pemberian nama ini adalah karena terkait dengan era kehancuran sebelumnya. Ini juga mengapa kejadian tidak biasa lebih sering terjadi di sini. Kata pohon anggur ilahi langit. Jelas bahwa ia mengetahui beberapa hal. Era besar sebelumnya disebut Immortal Ancient. Sudah tidak ada lagi, terkubur di masa lalu. Rumor mengatakan bahwa tempat ini terkait dengan Immortal Ancient yang hancur. Oleh karena itu, tempat ini diberi nama Immortal Ancient, menggunakan nama zaman besar di masa lalu. Sangat mudah peluang aneh terjadi di sini, sementara jalan yang Anda ambil berbeda. Meskipun itu tidak cukup untuk mengejutkan dunia saat ini, jika kamu melanjutkannya, mungkin akan ada beberapa masalah. Pohon anggur ilahi langit mengingatkan. Sebenarnya ada pepatah seperti ini, Shihao tertegun. Dia diam-diam berpikir untuk waktu yang lama, dan kemudian dia mengangkat kepalanya, berkata, saya ingin melihat apa yang akan terjadi. Setelah merawat luka-lukanya, dia terus menerobos. Kali ini, dia mengumpulkan lebih dari 1000 garis cahaya yang menyala-nyala, membakar dagingnya dan membakar roh primordialnya. Seluruh dunia ini segera menjadi lebih menakutkan, dilahap oleh cahaya ilahi. Saat ini, mereka yang mengawasinya dari dunia luar terkejut. Shihao tidak lagi terlihat, menghilang dari kelopak bunga dao abadi. Dia tidak lagi muncul di monumen. Lagi pula itu tangguh. Semua orang tahu bahwa jalan yang dia lalui sangat tidak biasa. Kelopak bunga dao abadi menutupi segalanya, sehingga semua orang tidak bisa melihatnya. Ketika cahaya api yang ke-1000 padam, Shihao sepertinya sudah setengah mati. Hanya setelah meminum obat ilahi barulah dia mendapatkan kehidupan. Namun, tidak ada hal aneh yang terjadi. Dia memelihara dan memelihara jiwanya, menyerang 1001 pancaran cahaya ilahi, membakar jati dirinya. Namun, pada saat inilah pohon anggur ilahi langit yang bersama dengan batu pemukul ilahi merasakan ketakutan yang luar biasa, melepaskan gejolak dan menangis dengan keras. Lagi pula mereka datang lagi. Perubahan aneh akan terjadi lagi. Dalam kehampaan, beberapa hal abnormal terjadi. Ada fluktuasi aneh yang seperti riak, tapi juga seperti angin yang tidak menyenangkan. Itu membuat 3000 jalur batu biru menjadi agak gelap dan dingin. Apa yang kamu katakan? Batu ilahi merasa khawatir. Itu bersama dengan kaisar kupu-kupu dan pohon anggur ilahi langit, melindungi Shihao dari kejauhan. Saat ini, ia juga merasakan sesuatu. Tolong lepaskan aku benar-benar tidak ingin menghadapi kejadian seperti ini lagi. Pohon anggur ilahi langit bergetar di sekujur tubuh. Mulai dari Yekianyu yang paling berkuasa di era kuno,
hingga generasi selanjutnya dari 5 Raja Mahkota, mereka telah menyaksikan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ini lebih dari sekali. Obat ilahi bisa hidup bertahun-tahun tanpa akhir, hidupnya agak sulit untuk dipadamkan. Karena itu, ia telah melihat banyak hal yang meninggalkan kesan mendalam. Cepat bangun, batu ilahi dan pohon anggur ilahi langit menjerit keras, mencoba membangunkan Si Hao dari pemahaman daonya, tidak ingin dia membakar jati dirinya. Suatu jenis bahaya telah tiba, yang mungkin menentukan hidup dan mati. 3.000 jalur batu biru memiliki lebih dari 1.000 garis cahaya api yang menyatu. Simbol-simbol melonjak, misterius seperti makhluk. Mereka berkedip-kedip dengan kilau logam dan mengalir dengan aura dao besar, membentuk lautan api yang terbuat dari dao alami. Cahaya api melonjak, membakar langit dan bumi. Si Hao terus duduk di sana, tenggelam di bawah nyala api yang mengerikan. Siapa yang tahu berapa kali lebih berbahaya daripada di masa lalu? Tungku langit dan bumi sudah terbakar hingga bengkok, hampir runtuh. Kenyataannya, Si Hao sudah merasakan sesuatu, merasakan ketidakteraturan. Sejak dia mengetahui masalah masa lalu dari pohon anggur ilahi langit, dia sudah mulai tetap waspada. Hanya saja, dia tidak pernah mengira itu akan tiba secepat ini. Itu datang tanpa pertanda apapun. Hampir 1.000 garis api menyala mundur. Sejumlah besar simbol tersebar, memasuki jalur batu biru. Kedamaian kembali ke tempat ini. Sementara itu, kali ini, meski terluka, kecil kemungkinannya dia akan mati, karena ada sepotong pohon anggur ilahi langit yang sudah ada di mulutnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya beberapa kejadian aneh sebelum memasuki keadaan layu. Apa itu? Si Hao turun ke tanah. Seluruh tubuhnya hangus hitam. Tidak ada bahaya bagi nyawanya, tapi lukanya juga tidak ringan. Dia melihat ke kejauhan. Untaian demi helai kabut kelabu melonjak. Bahkan dari jauh, seseorang akan mendapat firasat buruk, merasakan kegelapan yang dingin dan menyeramkan mendekat. Arahnya sangat buram tanpa bayangan yang terlihat. Namun, gelombang rasa dingin yang membuat darah menjadi dingin menyebar, mengelilingi tempat kuno ini. Batu ilahi itu menggigil kedinginan. Ia belum pernah menemui hal seperti ini sebelumnya. Ia tidak memiliki tubuh daging, namun masih terasa merinding di sekujur tubuhnya. Hal-hal seperti ini terjadi lagi. Pohon anggur ilahi langit adalah yang paling sensitif, karena telah menyaksikan tragedi satu demi satu. Itu adalah hal yang paling ditakuti. Di jalur batu biru, batang obat spiritual yang diturunkan Si Hao sebelumnya secara diam-diam berubah menjadi abu-abu, dan kemudian menghilang menjadi debu, sehingga menghilang tanpa jejak. Ini semua karena hembusan angin dingin. Tidak ada makhluk, tidak ada fluktuasi yang kuat, namun hal itu menciptakan pemandangan yang begitu menyeramkan. Kamu yang seperti apa? Keluar! Si Hao memegang pohon anggur ilahi langit di mulutnya, menggunakannya untuk memulihkan energi dasarnya. Tubuhnya mengeluarkan cahaya warna-warni, dan dagingnya mulai mengembang, tidak lagi mengering. Hati-hati, pohon anggur ilahi langit bergetar. Kalian semua, mundurlah. Si Hao menyuruh mereka menjauh dan tidak mendekatinya. Ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia menatap ke depan. Hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Bahkan sekarang pun, mereka tidak tahu siapa musuhnya. Sementara itu, beberapa individu luar biasa sejak zaman kuno telah meninggal karenanya. Itu benar-benar membuat hati seseorang menjadi dingin. Kabut abu-abu melayang, mendekati Si Hao, membawa rasa dingin suram yang tak ada habisnya. Pada saat ini, rambut halus Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Dia hampir merasa seperti bantalan. Tidak perlu ada orang yang menjelaskannya dengan sangat rinci. Ini jelas merupakan suasana yang sangat menakutkan. Setelah dibakar dengan begitu kejam tadi, lebih dari 1.000 garis api dao membakar dagingnya, sekarang, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Ini adalah dua ekstremitas yang sangat berbeda. Ini hanyalah permulaan. Ketika gumpalan kabut menebal dan kabut abu-abu secara bertahap menjadi lebih pekat, rasa dingin seperti ini mencapai titik ekstrim. Tiba-tiba, kabut kelabu melonjak dengan cepat, mengalir dari kejauhan, memotong apa yang ada di depannya. Itu langsung membuat tempat ini kabur. Perubahan dengan cepat terjadi antara langit dan bumi, rasa dingin mencapai titik ekstrim. Bahkan tubuh kuat Si Hao terasa seperti dibekukan, semua bulu halusnya berdiri tegak, dan lapisan merinding menutupi kulitnya.
Pada saat ini, ada ketakutan yang sangat besar. Gerbang menuju dunia bawah sepertinya telah terbuka, dan perlahan-lahan mendekati dunia manusia. Itu muncul di hadapan Si Hao, hendak menangkapnya dan membawanya pergi. Matanya cemerlang. Simbol muncul, berubah menjadi sorotan cahaya saat dia menatap ke sana. Mata surgawi Dao bela diri, meskipun masih belum benar-benar terbentuk, masih sangat luar biasa. Namun, selain kabut abu-abu, Si Hao tidak bisa melihat apapun. Tidak ada makhluk, tidak ada hal yang menyeramkan. Dia tidak bisa mengunci musuh aneh ini. Dia berdiri di sana dengan tenang tanpa bergerak, terus menghadapi perubahan besar ini. Kabut besar mengelilinginya, dan kemudian mulai berkontraksi, hampir menenggelamkannya di dalam. Hati-hati, kamu pasti tidak boleh membiarkan kabut mendekati tubuhmu, bahkan gumpalan pun. Ini adalah peringatan terakhir dari pohon anggur ilahi langit. Kemudian, ia bersembunyi di balik batu penyerang ilahi, tidak lagi berani keluar. Siu! Kabut abu-abu tiba-tiba mulai bergerak, membentuk helai demi helai. Seperti tentakel aneh, mereka menyerbu Si Hao, fluktuasi yang mereka keluarkan sangat kuat. Si Hao tidak bergerak seperti gunung. Namun, satu-satunya jalan surgawinya terbuka. Layar cahaya yang cemerlang muncul di sekujur tubuhnya, bersinar seperti matahari besar di jalur batu biru untuk melindungi tubuhnya. Untaian kabut abu-abu ini tidak menembus penghalang ini, malah tiba-tiba berubah. Tentakel itu menjadi lurus sempurna dan sangat tajam seperti tombak kematian, menusuk ke satu-satunya jalan surgawi. Sial! Ini jelas merupakan kabut abu-abu, namun ketika mereka menabrak satu-satunya jalan surgawi, sebenarnya ada suara logam. Kekuatannya luar biasa hebat. Tempat ini dilanda kekacauan. Kabut abu-abu melonjak, membentuk garis-garis satu demi satu, menyerang Si Hao dari semua sisi untuk menembus layar cahaya. Si Hao menatap kabut. Bahkan setelah sekian lama, dia tidak melihat makhluk apapun, hanya kabut yang terus menyerangnya. Matanya menjadi dingin. Dia meledak dengan kekuatan. Tuan, kabut ini bahkan tidak muncul, namun ia ingin menghadapinya. Kenyataannya, kabut jenis ini cukup untuk menghancurkan sekelompok ahli yang baru saja menjadi dewa. Orang normal tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Hanya, jalan surgawi, jenis ini yang akan menunjukkan kekuatan pertahanan yang begitu mengejutkan. Si Hao mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Kilatan demi kilatan petir meletus dari sekelilingnya, menembus kabut untuk menghancurkan benda aneh ini. Busur petir terjalin, membentuk bilah seperti salju seputih salju saat menyelimuti sekelilingnya. Ini adalah teknik berharga Kaisar Petir. Petir turun beruntun, semuanya menembus kabut ini. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ia tidak mundur, malah berubah menjadi merah. Menjadi seperti darah, membawa bau amis. Ia menghadapi petir dan menyerbu Si Hao. Samar-samar seseorang bisa melihat beberapa cakar tidak jelas di dalam kabut merah darah ini, menjangkau keluar dengan mematikan, seolah-olah mereka ingin membunuh Si Hao melalui kehampaan. Hal aneh ini membuat batu pemukul ilahi dan orang lain di kejauhan tercengang. Mereka menggigil ketakutan. Apa sebenarnya ini? Mereka tahu bahwa ini jelas bukan sesuatu yang biasa, kalau tidak, bagaimana mungkin hal ini bisa ada selama era tanpa akhir, yang berlangsung dari zaman kuno hingga sekarang, menghancurkan fondasi Dao dari begitu banyak pahlawan? Kekosongan itu bergetar. Kabut mengembun. Kali ini, ia mengambil bentuk Si Hao terkejut. Kabut seperti darah ini berkumpul menjadi sebuah bola, berubah menjadi bentuk seperti mata. Itu sangat mengerikan. Itu sedikit bergetar, lalu tiba-tiba terbuka. Garis pancaran darah keluar dari mata berdarah seukuran wastafel itu, pancaran cahaya merah tua dan sangat dingin. Sial! Si Hao mengambil tindakan, pedang panjang petir di tangannya menebas. Saat keduanya bertabrakan, percikan api beterbangan kemana-mana. Kemudian, bilah petir di tangannya tiba-tiba menjadi merah padam, pancaran berwarna darah menyebar di sepanjang batang bilahnya. Si Hao melemparkan pedang petir untuk mencegah benda berlumuran darah mencapai tangannya. Dengan suara keras, bilah petir itu meledak di depan matanya. Pupil merah itu menutup, tapi tidak hancur. Benda apa ini? Apakah itu kabut atau tubuh hidup? Si Hao mengerutkan kening. Mata berdarah itu terbuka lagi. Garis demi garis cahaya melayang, kini semakin menakutkan.
Enyah! Si Hao meledak dengan kekuatan. Petir tercurah seperti laut, turun sepenuhnya. Dia menunjukkan kekuatan ofensif paling kuat dari teknik berharga ini. Cahaya bencana 9 surga! Si Hao berteriak. Di langit, kilat cemerlang muncul. Ini bukan sekadar sambaran petir, melainkan semburan cahaya tebal yang tampak seperti penghakiman ilahi. Metode ofensif teknik Kaisar Petir yang berharga ditampilkan secara ekstrim. Ini adalah metode rahasia yang sangat ampuh. 9 pancaran cahaya turun secara bersamaan, mendorong teknik berharga Kaisar Petir hingga ke titik ekstrim. Seolah-olah kuncup bunga dao besar sedang meletus, segera menerangi langit di atas dan bumi di bawah. Pupil berwarna darah itu tertembus. Pada akhirnya, itu memberi Si Hao pandangan terakhir sebelum pecah, berubah menjadi kabut abu-abu dan menyebar, menghilang dari 3.000 jalur batu biru kuno. Kedamaian dipulihkan di tempat ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Rasa dingin yang gelap yang sepertinya berasal dari dasar neraka benar-benar lenyap. Si Hao tetap diam. Meskipun dia telah bertempur, dia tidak tahu apa yang sedang dia lawan. Ini memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Ini jelas hanya sebuah penyelidikan dan bukan pertarungan sampai mati yang sesungguhnya. Cepat pergi, jangan melanjutkan lebih jauh, pohon anggur ilahi langit benar-benar ketakutan. Ia telah mengalami hal semacam ini lebih dari sekali, meninggalkan bayangan yang tak terlupakan di benaknya. Saya ingin melihat secara pasti benda apa itu. Tidak mungkin jalanku, daoku akan berakhir di sini hanya karena kemunculannya. Suara Si Hao tegas, matanya mantap. Era besar terakhir, Immortal Ancient, telah musnah, dan tempat ini terkait dengan era besar itu, jadi ini adalah tempat yang paling mudah terjadinya hal-hal buruk. Apakah mereka bisa bersembunyi meski mereka menginginkannya? Terlebih lagi, dia juga tidak mungkin bisa lari. Dia tidak akan menghentikan pengejarannya terhadap Dao. Si Hao meluangkan waktu untuk mengatur pernapasannya, dan setelah menenangkan diri, dia menarik lebih dari 1.100 jenis cahaya api, melanjutkan jalan yang baru saja dia lalui. Itu karena barusan, dia diganggu. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi, juga tidak ada kejanggalan yang muncul. Setelah menelan sepotong anggur ilahi langit, dia mulai mendorong hingga batasnya lagi. Dia akan menempuh jalannya sendiri, menjadikan dirinya lebih kuat. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Hanya dengan menjadi lebih kuat dia bisa menghadapi segala jenis perubahan aneh yang mengejutkan. Ketika 1.200 pancaran cahaya api ditambahkan ke tubuhnya, semuanya masih tenang. Bahkan ketika tubuhnya terbakar hingga layu, ditutupi simbol Dao besar dan ada bahaya bagi nyawanya, tetap tidak ada kelainan apapun. Dia diam-diam pulih. Beberapa hari kemudian, dia menggambar lebih dari 1.300 garis cahaya yang menyala-nyala. Lama sekali berlalu, dan semuanya masih damai. Pada akhirnya, tubuhnya yang kering dan layu jatuh dari langit, mulutnya terengah-engah. Dia meminum obat ilahi. Setelah beberapa hari istirahat, Si Hao merasa dirinya menjadi lebih kuat. Matanya tenang. Jika dia terus seperti ini, itu akan bermanfaat baginya. Akan lebih mudah untuk menghadapi perubahan aneh tersebut. Namun, pohon anggur ilahi langit menjadi semakin pesimis. Berdasarkan apa yang dikatakannya, semakin damai keadaannya, semakin ganas pula gangguan yang terjadi. Itu pasti akan menghancurkan fondasi daonya. Si Hao membuat banyak persiapan. Dia mulai melampaui batas lagi, membimbing 1.400 garis cahaya yang menyala-nyala. Jalan setapak berwarna biru menyala satu demi satu, membuat suasana di sini tidak biasa. Sementara itu, pada saat inilah perubahan aneh terjadi lagi. Dalam kehampaan, beberapa simbol muncul. Kemudian, mereka bergabung bersama. Dengan suara hong, seolah-olah kekosongan itu tersulut, membuat tempat ini meledak dengan energi. Kemudian, mereka menjadi tenang kembali, menyatu menjadi sebuah lampu kuno. Ia menggantung dirinya di kehampaan, cahayanya yang menyala-nyala meredup, tidak terlalu cemerlang, tapi cukup untuk menerangi tempat ini. Hal ini terutama terjadi ketika benda itu digantung 100 sang dari kepala Si Hao, seolah-olah itu adalah semacam panduan menuju koordinat. Jenis aura yang aneh, menyeramkan, dan tak terlukiskan berputar-putar. Pada saat ini, dunia menjadi sangat sunyi. Bahkan pin drop pun bisa terdengar. 3.000 jalur batu biru memasuki kondisi keheningan yang sangat mematikan. Si Hao menatap ke kejauhan.
Dia merasakan jenis bahaya yang sangat kuat, yang 10 kali lipat dari sebelumnya. Langkah kaki terdengar di jalan setapak berwarna biru yang luas dan kosong. Itu sangat jelas, tapi juga mengerikan saat bergema di tempat ini. Di ujung cakrawala, sesosok tubuh muncul, berjalan selangkah demi selangkah, seolah langkah-langkah ini tetap konstan sepanjang zaman kuno. Iramanya tidak berubah, memiliki kekuatan misterius yang membuat seseorang merasa tercekik. Apakah musuh utamanya sendiri sudah tiba? Siha menatap ke arah batas jalur batu biru. Sosok itu mendekat dari kejauhan, langkahnya membawa ritme yang tak terlukiskan, seolah-olah genderang dewa sedang dibunyikan, detaknya bergema di hati orang lain. Jika itu adalah individu biasa yang baru saja menjadi dewa di sini, ketika dihadapkan dengan langkah kaki seperti ini, mereka pasti sudah batuk darah dan terbang keluar sejak lama. Individu ini sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi, kekuatan mengerikan terpancar dari dirinya. Ekspresi Siha menjadi serius, menanggapinya dengan keseriusan yang tak tertandingi. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi lawan yang menakutkan. Kabut berwarna abu-abu menyelimuti udara, seolah neraka sedang mendekati dunia ini. Saat itu sangat gelap dan dingin. Itu hampir saja, keberadaan humanoid yang tidak berjalan terlalu cepat, tetapi menggunakan teknik bumi ke inci, sekarang hanya berjarak 100 sang. Orang ini berhenti bergerak. Kabut abu-abu mengelilingi tempat itu, sehingga penampilan aslinya tidak terlihat. Hanya sepasang murid yang mengintip melalui kabut abu-abu, mengeluarkan cahaya dingin. Tidak ada pupil yang terlihat, hanya hamparan putih keperakan. Kabut kelabu tersebar. Siha menghasilkan pupil ganda, tapi meski begitu, dia tidak bisa melihatnya. Mata makhluk ini tidak tampak seperti berisi pupil, melainkan melotot seperti bilah. Tidak ada emosi manusia, juga tidak ada fluktuasi suasana hati. Seluruh keberadaannya sedingin es seperti batu. Jika bukan karena dia melihat keberadaan itu berdiri di sana, bahkan jika seseorang menggunakan indera ketuhanannya untuk merasakannya, dia akan mengabaikannya. Itu karena tidak menunjukkan ciri-ciri kehidupan, tidak dapat merasakan sedikit pun energi darah darinya. Siapa kamu? Siha bertanya. Dia tidak memahami perubahan aneh ini. Meskipun dia merasa khawatir, dia masih ingin memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hati-hati, dia adalah monster yang akan menghancurkan fondasi Daomu. Sudah berakhir, tragedi lain telah terjadi, cobaan ini tidak dapat dilewati, kata pohon anggur ilahi dengan suara gemetar, seluruh tubuhnya bergetar. Omong kosong macam apa yang kamu ucapkan? Batu ilahi dimarahi. Kabut kelabu menyelimuti udara. Orang ini tampak seperti dewa iblis dari dunia bawah, berdiri di sana seperti gunung. Tekanannya begitu besar hingga sulit bagi seseorang untuk bernapas. Dia tidak mengatakan apapun, juga tidak menunjukkan reaksi apapun. Satu-satunya hal yang berubah adalah matanya menjadi lebih menakutkan, menatap Sihao. Itu seperti batu besar yang sedingin es, dan juga seperti binatang buas. 5 Raja Mahkota melewati peristiwa buruk pertama, jangan bilang padaku bahwa aku bahkan tidak bisa melakukan itu, kata Sihao. Dia menatap batu ilahi dan pohon anggur ilahi, meyakinkan mereka. Ini berbeda, kali ini, sangat berbahaya, monster dengan wujud asli, pohon anggur ilahi ingin melarikan diri dan meninggalkan tempat ini, tidak pernah melihat ke belakang setelah melakukannya. Tidak ada suara, tidak ada nafas. Sosok humanoid dalam kabut abu-abu itu sangat apatis, tidak ada gejolak kehidupan yang bisa dirasakan darinya. Namun, masih ada tekanan yang mengintimidasi. Itu bergerak. Saat lengan kanannya bergerak, sebagian kabut abu-abu tersebar, memperlihatkan senjatanya. Itu adalah tombak kuno yang membawa bintik-bintik karat tembaga hijau. Itu dipenuhi aura waktu. Siha menatap tombak itu, pikirannya bergetar. Ini jelas merupakan senjata kuno. Tampaknya artefak itu sudah ada jauh lebih lama daripada artefak apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya, seolah-olah artefak itu telah ada selamanya sejak zaman kuno. Lengan orang itu bergerak. Tombak perunggu mengeluarkan suara logam, seolah-olah terdengar sejak langit terbuka, seolah sungai waktu sedang bergejolak. Saat itu juga, seluruh tubuh Siha menjadi kaku, bulu halusnya berdiri tegak. Ini adalah reaksi terhadap bahaya besar, sekaligus kewaspadaan terhadap musuh yang paling kuat. Makhluk ini sangat aneh. Kekosongan itu bergetar.
sang keluar, makhluk itu memegang tombak perunggu di satu tangan, mengarahkannya ke Si Hao. Saat itu juga, dunia ini seakan bergetar. Hati-hati! Batu ilahi itu mengingatkan. Selama itu makhluk hidup, maka ia pasti akan mati. Si Hao berkata dengan suara dingin. Dengan suara kiang, tombak kuno muncul di tangannya. Bilahnya yang berwarna putih salju mengarah ke depan. Namun, saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah lampu di langit itu, matanya masih berkedip. Lampu ini terbentuk dari hukum alam dan menunjuk ke tempat tersebut, menjadikannya sebagai koordinat. Justru itulah alasan kedatangan makhluk ini. Mungkinkah semua yang terjadi sekarang bisa dijelaskan dengan penalaan normal? Apakah ahli mengerikan yang datang itu adalah makhluk hidup? Bagaimanapun juga, tidak ada gunanya berpikir lebih jauh. Hanya ada pertempuran mulai saat ini. Si Hao, sejak dia tampil pertama kali di depan umum, mengalami banyak pertarungan hidup dan mati, bahkan dia mati 1 kali, terkubur di dalam bumi, jadi apalagi yang perlu ditakutkan? Ini benar bahkan jika dia sedang menghadapi perubahan aneh. Makhluk itu bergerak, melangkah keluar. Jarak 100 sang segera ditempuh. Tombak perunggu menembus celah di antara alis Si Hao, ganas dan akurat. Hal ini membuat Si Hao sangat terguncang. Pihak lain terlalu cepat, secara tak terduga menyamai kecepatannya, merobek langit seperti sambaran petir, segera tiba di hadapannya. Sial! Dia mengacungkan tombak besar itu. Bilah tombak seputih salju yang bersinar itu bagaikan komet yang menutupi langit, menerangi langit dan bumi. Ia merobohkan ujung tombak itu, saling bentrok. Suara metalik yang memekakkan telinga terdengar. Pada saat ini, bahkan jalur batu biru kuno pun bergetar. Ruang mulai terdistorsi di sini, dengan banyak retakan terbentuk. Si Hao sangat terguncang. Lengannya terasa mati rasa, dan telinganya berdengung karena kebisingan. Serangan ini mengandung terlalu banyak kekuatan, sampai pada titik di mana lengannya akan patah dan energi darahnya melonjak. Jika ini adalah orang lain, tentu saja, lengan mereka akan hancur berkeping-keping. Jenis kekuatan ini tidak mungkin bertahan, melebihi batas wilayah budidaya ini. Setelah beberapa saat kesakitan, Si Hao mengacungkan tombak kuno, mengambil inisiatif untuk menyerang, mertasnya ke pihak lain. Bilah tombak seputih salju merobek langit, meninggalkan celah yang sangat besar. Ini adalah tombak berharga yang dibuat dari tulang binatang kuno. Kekuatannya tidak terbatas. Kecepatan reaksi musuh sangat cepat, kemampuannya beradaptasi sangat baik. Tangannya menggerakkan tombak perunggu secara horizontal, berniat menghadapinya secara langsung dan menangkis serangan ini. Sial! Ini adalah serangan yang paling intens, menghabiskan kekuatan terbesar kedua individu ini. Itu sangat ganas dan kejam hingga ekstrim. Suara memekakkan telinga terdengar di udara. Cahaya paling menyilaukan meletus, mengguncang langit. Jenis kekuatan ini cukup untuk membuat dewa lain gemetar ketakutan. Lengan Si Hao sangat kesakitan, terasa seperti patah. Area antara ibu jari dan telunjuknya terbelah. Ini adalah adu kekuatan fisik, benturan paling dahsyat, namun pada akhirnya, darah menetes di antara jari-jarinya. Kekuatan pihak lain terlalu ganas. Dia mengangkat kepalanya, melihat sosok lain juga mundur, genangan darah hitam di tanah. Itu membawa aura suram dan dingin, serta jenis kekuatan korosif. Dia tahu bahwa jarak antara ibu jari dan telunjuk pihak lain telah terbelah juga, dengan darah mengalir darinya. Namun, dia tidak pernah mengira itu adalah darah berwarna hitam. Ini sangat aneh. Jelas sekali bahwa kekuatan fisik mereka setara. Perubahan aneh, terhadap makhluk dari alam budidaya berbeda, akankah mengirimkan makhluk dengan kekuatan berbeda? Si Hao sedikit menyipitkan matanya. Segera setelah itu, makhluk ini bergerak, mengalir deras seperti banjir yang tak terhentikan. Ia menyerang dengan tombak perunggu, kecepatannya sangat luar biasa. Setiap kali ditusuk, kekosongan akan ditembus. Itu sangat menakutkan hingga tingkat yang tak terbayangkan. Ujung tombak tidak pernah meninggalkan bagian vital Si Hao, membidik dari celah di antara alisnya hingga ke tenggorokan, lalu ke jantungnya. Tombak tembaga hijau yang tertutup karat itu mengeluarkan seberkas bayangan, bergerak seperti kilat. Itu sangat mendominasi. Mereka bertarung dengan kejam dalam jarak dekat, keduanya bergerak seperti kilat, cepat hingga orang luar tidak bisa melihat sosok mereka. Hanya benturan kedua senjata yang terdengar, bentrokan mereka meledak dengan simbol-simbol yang megah.
Apalagi dering logam jenis ini sudah saling bertautan, tidak lagi terpisah, tidak ada jeda antar bentrokan lagi. Bisa dibayangkan betapa hebatnya kecepatan mereka. Sial! Akhirnya, setelah serangan lain, keduanya berpisah. 100 sang terbuka di antara mereka, masing-masing pihak menempati wilayah mereka. Kamu, baik-baik saja, kan? Batu ilahi itu menakutkan. Itu karena tempat Si Hao berdiri, tanahnya berlumuran darah merah. Semuanya mengalir keluar dari tangannya. Lengannya gemetar tak terkendali, celah di antara jari-jarinya terbelah dan berlumuran darah. Tidak masalah, kata Si Hao. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Jenis tabrakan ini membuat dagingnya merasakan tekanan yang luar biasa. Jika kekuatannya sedikit lebih besar, dia mungkin akan pingsan sepenuhnya. Ini adalah lawan paling menakutkan dan seimbang yang pernah dia temui dalam pertarungan kekuatan fisik. Di sisi lain, kabut kelabu melonjak. Tanahnya juga berlumuran darah, tapi warnanya hitam. Agak mengerikan, membuat seseorang merinding saat melihatnya. Bunuh! Si Hao mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya melonjak dengan cahaya keemasan dan kilat bergemuruh. Dia benar-benar meledak dengan kekuatan, menggunakan kekuatannya yang paling kuat untuk mengambil tindakan. Dia memegang tombak kuno di satu tangan, dan bersama dengan teknik petir Dao yang berharga, dia mendorong kekuatannya hingga batasnya. Dagingnya dan metode rahasia tertingginya menyatu saat dia membantai untuk membunuh keberadaan itu. Kabut kelabu melonjak. Aura orang itu berubah, menjadi seperti lubang hitam, melahap segalanya. Kabut berubah warna menjadi hitam seolah diwarnai dengan tinta, membuat hati bergetar. Seolah-olah gerbang neraka telah terbuka. Tombak di tangan Si Hao dihentikan oleh tombak perunggu, sementara petir tak berujung yang dilepaskan melalui teknik berharga Kaisar Petir menghantam kabut. Tempat ini menjadi sangat kacau. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Semua kilat, lautan listrik yang tak berujung menghilang ke dalam kabut hitam tanpa harapan untuk kembali, sehingga menghilang. Apa yang sedang terjadi? Si Hao terkejut. Dia belum pernah menghadapi lawan yang begitu menakutkan sebelumnya. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah teknik berharga Kaisar Petir, yang dikenal sebagai salah satu kemampuan dewa ofensif paling kuat di dunia. Siapa di level yang sama yang bisa menghadapinya? Bahkan jika mereka memblokirnya, bagaimana semua petir itu bisa terhapus? Kabut hitam melonjak. Bukan karena makhluk lainnya tidak menderita kerugian. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya terbang keluar, menabrak ujung jalan batu biru yang lain. Namun, petir itu menghilang secara misterius, tidak menyambarnya. Ini adalah bagian yang paling menakutkan dan menyeramkan. Bagaimana bisa seperti ini? Pupil Si Hao bersinar sangat cemerlang. Dia merasakan betapa seriusnya situasi ini. Dia bergegas lagi. Petir meletus tanpa henti. Dia mendesak petir yang tak ada habisnya, mengirim mereka untuk menyerang makhluk itu lagi, tidak percaya bahwa makhluk itu masih bisa menghapusnya sepenuhnya. Peristiwa tak terduga lainnya terjadi. Di sisi lain, makhluk itu sama seperti dia, mengeluarkan petir, tapi itu adalah petir berwarna hitam. Kekuatannya tidak terbatas, sangat menakutkan. Itu mirip dengan teknik berharganya. Kedua jenis petir itu saling bertabrakan, cahaya ilahi melonjak keluar. Dunia berada dalam kekacauan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari kejauhan, bahkan batu ilahi pun bergetar. Bagaimana lawan seperti ini bisa muncul dan menghentikan teknik berharga Kaisar Petir? Satu sisi menggunakan petir yang cemerlang, sementara sisi lainnya menggunakan petir hitam. Kedua belah pihak saling menentang dengan kekerasan yang sama, kekuatan mereka sama besarnya, bahkan metode mereka dalam melepaskan serangan pun serupa. Seluruh tempat ini berantakan akibat pertempuran sengit. Jalur batu biru itu bergetar, kilat bergemuruh seperti lautan di antara keduanya, sangat menakutkan. Si Hao merasa sulit untuk tenang. Dia sangat yakin bahwa pihak lain memiliki teknik berharga Kaisar Petir sama seperti dia, mahir dalam metode rahasia terlarang kuno ini. Latar belakang macam apa yang dimiliki keberadaan ini, hingga secara tak terduga memahami teknik berharga terlarang yang tak tertandingi? Tabrakan hebat lainnya terjadi. Cahaya guntur muncul di antara keduanya, akhirnya menghamburkan sebagian besar kabut hitam. Si Hao buru-buru menoleh, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi sangat terkejut.
Samar-samar dia bisa melihat tombak pendek dimasukkan ke dalam tengkorak orang itu. Panjangnya kurang dari 2 kaki, masuk dari ruang antara alis dan keluar dari belakang kepala. Ujung tombaknya membawa noda karat hijau, serta aura waktu yang luar biasa. Ini, hatinya naik dan turun drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak ada yang bisa bertahan hidup setelah cedera seperti ini. Bahkan roh primordial pun tertembus. Membunuh. Si Hao meraung. Dia tidak peduli lagi dengan hal-hal jahat ini. Dia percaya pada kekuatannya sendiri, dan akan melakukan pertempuran yang menentukan sampai akhir. Bunyi hong terdengar. Sayap Kunpeng melebar, mencapai awan. Mereka menyapu ke arah pihak lain, meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Setelah suara peng, makhluk di dalam kabut hitam itu diledakkan oleh sayap Kunpeng, menghantam jalan kuno. Namun, dia dengan cepat merangkak kembali. Sepasang sayap hitam keabu-abuan muncul, dan kemudian dia membantai dengan kecepatan ekstrim. Apa? Pupil Si Hao dengan cepat menyusut, karena dia merasakan aura familiar. Tampaknya itu adalah teknik Kunpeng, hanya saja sayap Kunpeng membawa sedikit aura yang membusuk. Mengapa ini? Jantungnya berdebar kencang. Pihak lain yang memahami teknik berharga kaisar petir kuno mungkin bisa dianggap sebagai suatu kebetulan, karena orang ini terlihat sangat kuno, dan bahkan mungkin dia ada hubungannya dengan kaisar petir. Namun, mengapa teknik Kunpeng muncul juga? Karena itu, dia tidak lagi menggunakan teknik berharga lainnya, melainkan menggunakan 2 kemampuan suci terlarang ini untuk bertarung dalam pertempuran besar. Segera setelah itu, mereka bertukar 2000 gerakan. Tubuhnya berlumuran darah, tubuhnya lelah dan tenaganya habis. Si Hao sekarang terjebak dalam perjuangan pahit hidup dan mati. Pikirannya terguncang, sulit untuk tenang. Sekarang, dia yakin bahwa pihak lain memahami teknik berharga kaisar petir, serta teknik Kunpeng, dan kemahirannya dalam hal itu tidak lebih lemah dari miliknya. Saya harus mengubah keadaan saat ini. Mata Si Hao menjadi tegas. Dia tahu bahwa dia harus mengubah keadaan, kalau tidak, akan ada masalah besar. Jika saya menggunakan teknik yang berbeda, apakah Anda akan mahir dalam semuanya? Segera setelah itu, Si Hao bergerak, seluruh tubuhnya terbakar. Teks tulang terjalin, bersinar dengan sangat cemerlang. Setiap teknik berharga yang pernah ia pelajari muncul, semuanya dilepaskan pada saat ini. Mereka menyapu keluar, membantai orang ini. Ketika teknik reinkarnasi muncul, gelombang aura pembusukan menyebar dari tubuh pihak lain. Kemudian, teknik berharga kaisar petir, teknik Kunpeng, cahaya bencana 9 surga, dan lainnya semuanya ditampilkan. Kali ini, makhluk dalam kabut hitam itu terlempar terbang, dagingnya pecah setelah menerima serangan yang tak terduga ini. Si Hao bergegas membawa tombak kuno di tangannya, melancarkan serangan lanjutan. Selama proses ini, dia merasa ngeri, karena dia menemukan bahwa simbol teknik reinkarnasi secara tidak terduga juga muncul di tubuh pihak lain. Ini sungguh tidak terbayangkan. Terima kematian. Tindakannya cepat. Sayap petir, sayap Kunpeng, kemampuan ilahi yang luar biasa dari bumi hingga inci, ketiganya digabungkan menjadi satu. Ini adalah kecepatan yang melampaui batas. Bilah tombak tajam yang mempesona itu menebas saat teks tulang pihak lain menyala, menembus dada orang itu, memakukannya ke tanah. Di saat yang sama, kabut hitam tersebar. Si Hao melihat penampilan aslinya. Saat itu juga, matanya melebar, tubuhnya gemetar. Matanya mengeluarkan sinar yang menyala-nyala, seolah-olah terbakar. Bahkan hatinya bergetar. Dia terguncang terlalu parah. Penampilan orang ini terlalu mirip dengannya, hanya saja rambutnya berwarna abu, agak tua, seperti dirinya di masa depan. Bagaimana bisa seperti ini? Si Hao meraung. Pakaian yang dikenakan orang ini mirip dengan pakaian kuno abadi yang dicatat dalam buku tulang. Sedangkan tombak pendek yang menembus alisnya terlalu kuno dan tertutup karat.